Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang sudah kita nikmati, kenikmatan yang sedang kita nikmati hari ini, dan kenikmatan yang insyaallah masih akan kita nikmati. Mudah-mudahan kenikmatan yang sudah kita dapatkan semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada acara Ikadi, Salum Ikadi yang ketiga ini, di mana kita setiap malam minggu melakukan kajian dari masjid ke masjid. Tema yang kita angkat adalah mencari harta yang halal dan cara mengelola harta yang halal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatu wa busyra lil muslimin. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan tibyanan likulli syai', menjelaskan semua hal. Tidak dikatakan tibyanan li ba'd syai'. Al-Qur'an tidak menjelaskan pada sebahagian urusan. Disinilah kemudian kita fahami bahwa Al-Qur'an itu sebagai sebuah petunjuk yang menjadi pedoman hidup, bukan hanya pada masa Rasulullah dengan para sahabat, tapi juga petunjuk bagi kita hari ini yang hidup pada masa modern, dan juga petunjuk dan pedoman hidup untuk masyarakat yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua urusan dalam kehidupan kita sehari-hari ini akan menjadi ukuran satu kegiatan yang kita lakukan itu, sejauh mana kegiatan yang kita lakukan itu sesuai tidak dengan Al-Qur'an maupun dengan hadis yang diutarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini dibangun dengan 3 pilar. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Ada hubungan yang sangat erat antara akidah, syariah, dan akhlak itu sendiri. Jadi ketika kita mencari harta, ada hubungan dengan tingkat keimanan kita kepada Allah, sehingga ketika kita mencari harta, pertanyaan yang sangat sederhana, apakah yang saya cari ini diridhoi oleh Allah ataupun tidak. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah penduduk Madian, Nabi Syuaib alaihissalam. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan. Untuk penduduk Madian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dalam mengajak kaumnya hanya ada 2 perintah yang diajak oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama adalah ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini bicara akidah.
Lalu kemudian yang kedua, wala tangqusul mikyal wal mizan. Jangan engkau curang dalam takaran dan timbangan. Ini bicara iktisad, ini bicara ekonomi. Kenapa seseorang itu melakukan penipuan? Karena dia yakin bahwa orang yang ia tipu tidak tahu bahwa dia tertipu. Lalu pertanyaannya, di mana Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang yang sedang kita tipu? Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita rencanakan. Maka kalau seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ia kerjakan, maka kemudian dia tidak akan pernah menipu, dia tidak akan pernah curang dalam timbangan, dia tidak akan olah-mengolah dalam mendapatkan harta. Kenapa? Mungkin saya bisa menipu orang, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui apa yang saya kerjakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hubungan yang sangat erat ketika kita mencari rezeki, ketika kita bekerja, dengan nilai akidah itu sendiri. Kalau kita lihat syariah itu dibagi kepada dua. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Dalam bidang muamalah, definisi yang paling umum digunakan adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup di atas dunia ini. Salah satunya adalah dalam rangka mencari harta untuk kita bisa survive, memenuhi kebutuhan hidup kita ketika kita berada di atas dunia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah dalam mencari harta ini, siapa di antara kita yang ingin miskin? Tentu jawabannya mungkin tidak ada. Apalagi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Lalu kalau ditanya apa ukuran bahagia di dunia, kalau ikut kata Rasulullah, minimum ada 4 parameternya. Yang pertama sekali adalah dia mempunyai pasangan yang soleh, zaujatun solihah, suami istri saling bahu-membahu, membangun keluarga yang sakinah mawaddah fid dunya, dan ini menjadi mukaddimah bagi mereka untuk mendapatkan keindahan di dalam syurga, baiti jannati. Yang kedua, baitun wasi'un, yaitu rumah yang luas. Ini bicara harta. Baitun wasi'un ini saya pernah mendapatkan penafsiran dari ulama, ada 2. Yang pertama memang fisiknya besar, luas, banyak kamarnya. Berapa kamarnya? Minimum ada 10 kamar, bukan ruang tamu, bukan ruang dapur, kamar tidur. Kamar tidur untuk suami istri, anak laki. Ini anaknya berapa nggak dikira, mau 10 anaknya yang laki, pokoknya 1 kamar. Anak perempuan, kemudian pembantu laki-laki, pembantu perempuan, kan nggak mungkin dicampur pembantu perempuan dengan pembantu laki-laki. Kalau tiba-tiba nanti datang mertua, kan nggak mungkin dicampur antara mertua laki-laki dengan mertua perempuan. Berarti kamar untuk mertua laki-laki, kamar untuk mertua perempuan. Datang tamu laki-laki, datang tamu perempuan. Jadi minimum ada 10 kamar. Ya, mungkin seperti hotel yang sebelah inilah. Banyak kamarnya. Tapi ada yang menyatakan bahwa bukan fisiknya luas, tapi hati yang lapang, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Yang ketiga, markabul hani. Ini juga bicara tentang harta. Kendaraan yang tidak menyusahkan. Malam ini tidak terlalu ramai nampaknya yang hadir. Malam kemarin di Berawi ramai, mungkin karena hujan. Banyak peserta yang naik motor, peserta yang mau mendengar ceramah. Hujan, tidak menyenangkan juga. Markabul hani. Apa ini maksud dengan markabul hani? Kata Rasulullah SAW adalah kendaraan yang tidak menyusahkan itu apabila kita pakai, itu kita sampai kepada tujuan. Kalau kita pakai. Tapi kendaraan yang menyusahkan itu adalah apabila kita pakai tidak sampai ke tujuan. Di tengah jalan dia mogok. Ataupun kendaraan mewah, tapi setiap akhir bulan kita bingung untuk menutup kreditnya dari mana. Menyusahkan juga, di akhir bulan susah kita. Kenapa? Dikejar-kejar sama penagih. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat kata Rasulullah, tetangga yang baik. Jadi 2 hal itu bicara tentang orang lain, dan 2 hal, yaitu yang pertama istri yang solehah dengan tetangga, yang 2 hal itu berbicara tentang materi.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam mengatur bagaimana kita mencari harta yang halal. Bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa anna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulu yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadahu ila as-sama' ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa inni yustajabu lahu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara kita mencari harta yang halal pertama sekali adalah memastikan harta yang kita cari itu datangnya dari sumber yang halal dan dengan cara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Bahwa Allah itu thayyib. Thayyib itu baik dan tidak menerima kecuali baik. Jadi kalau kita bersedekah, tidak akan diterima sedekah kita kecuali sedekah itu datang dari harta yang baik. Harta yang baik adalah harta yang kita dapat secara halal. Kalau ada orang mengatakan ini kan hartanya harta haram, lalu nanti kita keluarkan sedekahnya saja, harta itu akan menjadi halal? Tidak. Kenapa? Karena harta itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Jadi Allah tidak akan menerima sesuatu yang kita sedekahkan kecuali datang dari harta yang baik. Wa anallahu amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, kulu min thayyibat, makanlah dari sesuatu yang baik-baik. Wa'malu shalihan, lalu buatlah amal soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta yang baik-baik yang telah dianugerahkan kepadamu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang baik di dalam Islam adalah kualitasnya baik dan dia halal. Ada harta halal tapi sudah tidak baik, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Nasi sudah basi, maka dia halal itu nasi, tapi kalau dimakan menyebabkan kita sakit, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Begitu juga dengan ikan. Ikan itu halal, tapi karena ada borak di dalamnya, itu menjadi haram. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tsumma dzakara rajul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, melakukan perjalanan yang panjang, ash'asa a'bar, sehingga rambutnya itu kusut kusai, penuh dengan debu. Yamuddu yadahu ila sama, lalu mereka mengangkat tangan. Di dalam kitab Al-Wafi, hadis ini dijelaskan. Ini hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in. Nah, dalam kitab Al-Wafi dijelaskan bahwa hadis ini juga menunjukkan bagaimana mekanisme ataupun adab di dalam berdoa. Yang pertama adalah ketika kita melakukan perjalanan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berada dalam mustajabatud doa. Misalnya kita melakukan musafir, kita pergi ke daerah lain, ke Sigli, ke Lok Sumawai dan seterusnya, kita dalam masa safar. Maka dalam keadaan seperti ini, doa kita itu mustajabah. Maka perbanyaklah doa ketika seseorang itu sedang melakukan perjalanan. Doalah untuk kebaikan kita, diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yamuddu yadahu ila sama. Lalu ketika berdoa itu angkat tangan. Ini adab dalam berdoa. Dia mengangkat tangan. Lalu kemudian ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dia menyebut nama Allah berkali-kali. Jadi kalau berdoa itu berkali-kali mengulang-ulang asma Allah. Ya Razzaq kalau kita minta rezeki,
ya Syifa, ya Rahman, ya Rahim. Itu ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi nama Allah itu diulang berkali-kali. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan dalam posisi dia mustajabatud doa, ternyata doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Wa mat'amu haram, wa masyrabu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa inni yustajabu lahu. Makan yang ia makan itu adalah makanan haram. Pakaian yang ia pakai adalah pakaian haram. Dia minum dari minuman yang haram, dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hubungan yang sangat erat cara kita mencari harta dengan diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain saya dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang mempunyai uang 10 dirham lalu ia beli baju, 1 dirhamnya 10%-nya adalah berasal dari sesuatu yang haram, maka selama ia memakai baju itu untuk sholat, selama itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita bangun rumah, mungkin pondasi yang kita bangun datangnya dari pendapatan haram, maka jatuh bangun kita sholat di dalam rumah kita, berbuih-buih mulut kita membaca Al-Quran di dalam rumah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kendaraan, mobil itu kita dapatkan dari sesuatu yang haram, kita pakai untuk aktivitas, pergi ke masjid, mendengar ceramah, ikut pengajian di mana-mana, tidak dapat pahala sama sekali karena kendaraan itu kita dapatkan dari sesuatu yang ada unsur haram di dalamnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita mencari harta, ya pastikan pertama sekali adalah bahwa harta yang kita cari itu berasal dari sumber yang halal dan dengan cara yang halal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Sa'ad bin Abi Waqqas, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai para manusia, makanlah apa yang ada di atas bumi yang halal lagi baik. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan dia berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikanku sebagai hamba yang senantiasa dikabulkan doanya." Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas minta supaya Rasulullah berdoa supaya setiap dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, kalau kamu ingin doa kamu dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah cara makanmu. Perbaikilah cara makanmu, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Demi zat yang dirinya Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya jika seseorang hamba memasukkan ke dalam perutnya sesuap barang yang haram, maka Allah tidak akan menerima amalnya selama 40 hari. Sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut kita yang datangnya dari haram, maka selama 40 hari kita jatuh bangun sholat, zikir, puasa, selama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah yang paling pantas untuk melumatkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa harta yang kita cari itu sumbernya halal dengan cara yang halal? Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bekerja, kita mencari harta, yang pertama sekali yang harus kita pastikan adalah
zat dari barang tersebut atau pekerjaan kita. Misalnya kita pedagang, barang yang kita perdagangkan itu barang halal atau barang haram zatnya. Kalau zatnya haram, maka hukumnya sudah haram walaupun kita tidak mengkonsumsinya. Apa pekerjaanmu? Menjual miras. Saya tidak menjual miras kepada kaum muslimin, saya menjual miras kepada wisatawan asing non muslim. Hukumnya haram pekerjaan tersebut. Keuntungan yang didapat dari sesuatu yang ainnya haram, maka hukumnya haram. Saya jual babi, saya nggak makan, saya jual babi untuk orang Cina di Penayung, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena ain barangnya itu haram. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan mereka yang bekerja di bank konvensional? Ini jadi problematika yang sangat besar hari ini. Karena kenapa? Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa bank yang menjalankan sistem bunga hukumnya haram. Lalu saya karyawan bekerja di situ, bagaimana hukumnya? Apakah pekerjaan saya haram? Karena ainnya juga haram, riba. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini banyak yang harus kita jelaskan. Yang pertama adalah kalau menurut Yusuf Qaradawi, karena dia bekerja pada tempat yang punya unsur haram, walaupun di bank itu tidak semua ada unsur haram. Keuntungan bank itu kan yang didapat dari kredit, itu hukumnya haram karena ada bunganya. Tapi kalau jasa transfer pelayanan lainnya itu kan dibolehkan saja untuk mengambil ujrah, biaya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Yusuf Qaradawi mengatakan dalam fatwa mu'asirahnya, mereka yang bekerja di bank konvensional sepatutnya dan selayaknya harus keluar dan berhenti dari bekerja di situ apabila tidak membuat musibah yang lebih besar. Apa musibah yang lebih besar? Jangan sampai ketika dia berhenti dari pekerjaan itu, anak istrinya menjadi lapar. Kalaupun kemudian dia tidak bisa keluar segera, dia harus merencanakan. Tidak terus dia menikmati pekerjaan itu. Tahun ini saya belum bisa, saya merencanakan bagaimana 5 tahun yang akan datang saya bisa beralih kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih halal. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali yang harus kita pahami bahwa zat ataupun tempat kita bekerja itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara kita mendapatkan barang tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, cara mendapatkannya ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tidak melanggar prinsip antaradi minkum, yaitu keridhaan di antara sesama kita. Jadi untuk para pedagang, pastikan bahwa ketika kita bertransaksi dengan orang lain tidak ada tadlis, penipuan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila mereka ditimbang oleh orang lain mereka minta disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka menipu. Dan menariknya ayat ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah dikaitkan bukan dengan punishment di dunia, karena tipu menipu ini kan halus sekali dia. Kadang-kadang orang nggak terasa dia sudah ditipu. Tapi kalau dia ketahui saya sudah ditipu, dia tidak rela lagi, tidak ridho lagi. Maka Allah kaitkan ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim. Jadi Allah kaitkan cara kita mencari harta, lalu kita tidak menipu orang atau kita menipu orang itu dengan hari kebangkitan di yaumil qiyamah. Apakah mereka mengira mereka tidak akan dibangkitkan di hari kiamat? Liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari yang maha dahsyat di mana manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang ia kerjakan di dunia. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kalau zatnya sudah oke, kita tidak terlibat dengan zat yang diharamkan oleh Allah, kita tidak menjual bangkai, kita tidak menjual khamar, kita tidak menjual babi, kita tidak menjual anjing, maka cara kita mendapatkan itu menjadi hal yang kedua yang harus kita perhatikan. Jangan pernah menipu. Kalau kemudian kita menipu, bagaimana pertobatan yang harus kita lakukan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Kalau orangnya kita kenal, kita harus mengembalikan harta tersebut. Kalau kita kenal. Kalau kemudian kita tidak kenal, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah atas nama orang tersebut. Ini pernah terjadi sama Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud beli seorang budak. Lalu diambil budaknya, dimasukkan ke dalam rumahnya, lalu dia mengambil uang. Tiba-tiba penjual budak itu lari. Pas dia keluar, enggak ketemu lagi. Dia cari selama 1 tahun, enggak ketemu. Sedangkan ini kan dia harus bayar upahnya, uang budak tadi. Maka kemudian apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Dia bersedekah atas nama penjual budak tersebut, walaupun dia tidak mengetahui namanya, tapi dia menyatakan Allah tahu siapa penjual budak tersebut. Sehingga dia menyatakan, kalau satu hari nanti dia datang, maka aku akan berikan pilihan sama dia. Pertama, aku telah bersedekah atas dirimu dengan harga budak ini, ataupun kalau kamu tidak setuju, sedekah itu nanti dipindahkan untuk nama aku, niatnya diubah, lalu aku bayar kembali kepada dirimu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertobatan dari harta yang kita dapatkan secara tidak halal, yaitu curang caranya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar prinsip antaradi minkum. Itu yang tadi, yang awal. Yang kedua, melanggar prinsip la tudlimu wa la tudlamun. Tidak boleh saling mendolimi. Nah, saling mendolimi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip gharar salah satunya, yaitu jual beli di mana kita tidak mengetahui. Dua-dua tidak tahu. Penjual tidak tahu, pembeli tidak tahu. Contoh, kita jual mobil yang sedang kita rental, atau kita punya mobil, saya jual, ditanya BPKB-nya ada, mobilnya di mana? Mobil sedang saya cari, udah hilang. Jadi itu gharar. Kalau dalam kehidupan masyarakat Aceh itu jual beli pohon yang sedang berbuah. Jadi dealnya itu di bawah pohon, ini ada pohon, lihat buah rambutan, masih dia bunga, maka terjadilah transaksi antara pemilik pohon dengan muge. Padumnya berapa nih? Padahal itu masih berbunga, boleh jadi nanti ketika masa panen banyak yang mati, ya, bunganya pada luruh sehingga tidak berimbang, dan pemilik tidak bisa menjamin berapa kilo, pembeli juga tidak bisa menjamin berapa kilo. Itu gharar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang dolim ini juga, la tadlimu wa la tudlamun, kamu tidak boleh saling mendolimi, yaitu masalah riba. Terkait dengan masalah kita ingin investasikan harta halal. Tadi kan harta kita sudah halal kita dapat, lalu kita saving. Ini saya ingin menyimpan. Pertanyaannya, di mana Anda simpan? Oh, ada orang yang butuh uang ingin pinjam sama saya, kita kasih pinjam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kita syaratkan nanti waktu pulangkan lebih. Kalau Anda pinjam 1 juta, pulangkanlah 1,5 juta. Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dosa riba ini besar sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah perbuatan riba in kuntum mu'minin, jikalau kamu beriman. Kalau kamu tidak beriman, silahkan melakukan riba. Jadi riba itu terkait dengan masalah iman.
Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila kamu tidak meninggalkannya, maka ketahuilah Allah dan Rasul akan memerangi dirimu. Dosa jarimah, kejahatan zina itu jelas ada jarimah hudud. Membunuh ada qisas. Mencuri potong tangan. Tapi orang yang melakukan riba, Allah katakan Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Kira-kira kalau kita perang sama Allah, menang apapun tidak? Dalam hadis dikatakan bahwa dosa orang yang memakan harta riba dan terlibat dalam kegiatan riba itu lebih besar dibandingkan dosa seorang anak yang menzinai ibunya. Zina itu udah berdosa. Bagaimana kalau anak menzinai ibunya? Dosanya lebih besar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan harta riba dosanya itu lebih besar dibandingkan seseorang yang berzina dengan 70 orang wanita. Nauzubillah min dzalik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita mendapatkan harta. Ada satu lagi bai'un najasi, jual beli dengan cara melakukan rekayasa. Contoh sederhana, orang jual obat. Jadi ketika dia ingin pasarkan obat, kalau sekarang kan yang dicari kan satu obat bisa menyembuhkan puluhan penyakit. Kan itu kan? Dikasih satu pel, ini memenuhi penyakit. Nah, urat, asam urat, kolesterol, darah tinggi, demam berdarah, semua satu tablet. Kalau kita pergi ke dokter, satu penyakit 8 tablet. Jadi orang lebih berpikir bagaimana satu tablet 20 penyakit sembuh. Biasanya rekayasa pasar yang terjadi adalah begini. Jadi ketika dia sudah menjual, ini nanti terkait dengan masalah marketing. Dia sudah mempromosikan, itu sudah disiapkan tuh orang-orang lain yang akan membeli barangnya. Siapa bapak-bapak mau beli? Oh, saya beli. Seakan-akan ada permintaan yang begitu hebat. Jadi orang lain bingung lihat. Oh, nampaknya bagus sekali itu obat. Akhirnya dia beli juga. Padahal yang beli tadi itu kawannya semua, uang dia dititipkan. Tolong nanti ketika saya bilang siapa mau beli, kalian tunjuk tangan. Itu rekayasa. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau orang buka warung baru, mengundang orang untuk makan di situ? Apakah itu rekayasa? Kebiasa kan? Ada buka outlet baru, kedai kopi baru diundang pakai itu ya, papan bunga yang banyak, sehingga orang bingung, ada apa nih? Oh, ada toko kopi kedai kopi baru. Itu selama ya itu mungkin masuk dalam syukuran dan hadiah ya, untuk memperkenalkan. Tapi kalau ini memang jelas pasar itu direkayasa, seakan-akan ada permintaan, padahal itu tidak ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini cara kita mencari harta. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, caranya sudah benar. Jadi masalah berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan harta tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menggunakan harta ada beberapa ayat yang menjelaskan etika kita dalam menghabiskan harta kita. Dalam masalah harta ini berat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah itu akan bertanya, dari mana harta itu engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau gunakan. Beda dengan ilmu. Ilmu itu kemana, ilmu itu engkau manfaatkan. Tapi kalau harta, dari mana dan kemana. Harta halal semua kita dapatkan, tapi kemudian bagaimana kita menggunakan harta itu. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh mubazir dan berfoya-foya. Inilah Al-Quran menjelaskan kepada kita, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Jangan mubazir, jangan menghambur-hamburkan harta walaupun uang kita banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mundur sedikit ke belakang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat? Allah mengharamkan harta riba, menumbuh suburkan harta sedekah.
Ini terkait dengan masalah foya-foya tadi. Jadi asumsi kita bahwa kalau kita pinjamkan uang 1 juta, dikembalikan 1,5 juta, berarti kan bertambah harta kita. Hukumnya haram karena itu riba. Tapi Allah kemudian katakan, wa yurbis sadaqat. Aku tambahkan harta yang disedekahkan. Harta yang disedekahkan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baru diterima oleh Allah dengan hadis tadi apabila didapat dari sesuatu yang baik. Dan ketika sesuatu yang baik kita dapatkan, tidak kita sedekahkan atau kita foya-foya, kita buang-buang pada tempatnya, itu awal daripada kehancuran harta kita. Jadi orang-orang yang bakhil, ya, yang tidak menggunakan harta yang dia kerit ataupun dia kemudian menggunakan harta untuk tempat yang tidak benar, maka itu awal kehancuran hartanya. Tapi sebaliknya, kalau harta itu kemudian disedekahkan, maka Allah akan tambahkan hartanya. Wa yurbis sadaqah. Banyak hadis yang menjelaskan ini dan banyak testimoni. Malah ada satu buku, bersedekahlah Anda maka kayalah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat min sadaqatin falyazdad." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, dia akan bertambah. Maka ketika kita mengkonsumsi harta, yang pertama sekali yang harus kita pikirkan adalah bagaimana harta kita tidak mubadzir dan harta kita bisa kita gunakan untuk bersedekah dalam rangka menambah rezeki dan keberkahan dari harta kita itu sendiri. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, ya, menabung untuk keperluan yang mendesak pada waktu kita membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaknyalah kamu takut meninggalkan generasi di belakang kamu dalam keadaan lemah. Lemah di sini ada dua, lemah dari sisi fisik dan lemah dari sisi finansial. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pengelolaan harta kita harus bisa untuk menyisihkan harta yang kita dapatkan dalam rangka menyiapkan harta untuk kebutuhan satu hari nanti. Dan begitu juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ibadah yang kita lakukan, ada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu butuh kepada uang. Haji misalnya, bagaimana kita berangkat haji kalau kita tidak pernah menabung? Haji itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya perlu kita buat. Jangan kita berpikir bahwa yang bisa pergi haji itu hanyalah mereka-mereka yang kaya. Tidak. Haji itu panggilan Allah. Kalau Allah sudah panggil, ada caranya untuk bisa pergi haji. Maka kan sampai ada film itu kan. Film apa? Yang naik haji itu. Tukang bubur naik haji. Nah, tukang bubur naik haji. Ya. Tukang bakso naik haji, penjual kangkung naik haji, kan sering itu kita dengar. Kenapa? Allah yang panggil. Tapi untuk dipanggil oleh Allah harus ada asbab. Salah satu asbabnya, ya buka dulu tabungan haji. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pendapatan kita sedikit, sisakan saja sedikit walaupun hanya Rp5.000. Tujuannya, ya Allah, aku simpan ini harta supaya aku bisa pergi haji. Nanti caranya itu hak Allah. Ketika Allah sudah menentukan Anda berangkat haji, ada asbab yang kemudian Allah lah yang akan memanggil kita untuk melakukan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah cara kita menggunakan harta, sediakan untuk infak. Ini sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak pernah berinfak. Infak itu akan menambah harta kita. Infak itu akan menumbuh suburkan harta kita, rezeki kita akan bertambah. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan banyak beristighfar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur terhadap nikmat Allah. Kalau kita bersyukur, nikmat itu ditambah. Kalau kita kufur, nikmat itu akan menjadi azab bagi kita. Ada seorang sahabat itu ketika dia tawaf, doanya hanya satu, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan sedikit. Tawaf. Kalau hari ini kita tawaf itu banyak doanya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah pergi
umroh ataupun haji. Tawaf pertama, ya Allah, mau pilkada, ya Allah, semoga saya jadi wali kota, semoga saya jadi gubernur, semoga saya jadi rektor, semoga saya punya pendapatan dan keuntungan 1 miliar tahun ini. Itu doanya. Tapi pemuda ini tawafnya terus 7 kali. Pusingannya, Allah maj'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku dari golongan sedikit. Didengar sama Umar. Setelah itu Umar memanggil dia, kenapa engkau berdoa supaya engkau jadi dari golongan yang sedikit? Maka pemuda itu mengatakan, bukankah Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali orang yang bersyukur. Maka aku menginginkan kepada Allah yang sedikit itu aku ada di sana. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak syukur. Yang kedua, kalau harta kita ingin ditambah, perbanyak istighfar. Di dalam surah Nuh Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar kepada Allah. Faqultu, aku mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mari bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, innahu kana ghaffar, Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Yursilis sama alaikum midrara. Maka kalau kamu banyak bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari langit, midrara. Ibnu Mas'ud mengatakan midrara itu hujan yang memberikan kehidupan, bukan hujan yang menyebabkan banjir. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bahasa rezeki. Allah akan turunkan rezeki dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Subhanallah. Allah akan tambahkan amwal, harta, dan juga keturunan. Jadi kalau ada saudara kita yang sudah menikah, belum punya anak, salah satu terapinya adalah perbanyak istighfar. Al-Quran mengatakan seperti itu. Banyak istighfar, Allah tambahkan harta, Allah tambahkan keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi rezeki sudah ditambah, diturunkan dari langit. Jemaah ini dimulakan oleh Allah. Harta kita ditambah lagi. Wa yaj'al lakum jannat. Allah tambahkan kita kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Kebun, kalau kebun itu tidak ada air, maka kebun itu enggak bisa kita usahakan. Tapi Allah katakan, bukan hanya aku berikan kebun, tapi aku alirkan sungai-sungai di dalam kebun itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau dalam bahasa para pengusaha, kalau istighfar kita banyak, rezeki kita bertambah, cash flow kita berputar, untung terus kita dapat, usaha kita terus bisa hidup dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ayat suci Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bagaimana sebenarnya kita mencari harta yang halal, dan bagaimana kemudian sebagai seorang muslim kita menggunakan harta yang diberikan oleh Allah dengan cara yang benar. Jangan sampai kemudian harta yang kita dapatkan ini ternyata tidak membawa keberkahan kepada kita, malah na'udzubillahi min zalik, harta ini menjadi sandungan kita untuk masuk ke dalam surga. Ada kisah seorang pemuda yang makan buah apel yang hanyut di tengah sungai. Dia lapar, diambil itu buah apel, dia makan. Ketika dia sudah makan, dia baru teringat, punya siapa ini? Kenapa aku tidak minta izin? Lalu kemudian karena dia ingin bertobat supaya harta itu halal, dia telusuri itu sungai. Ketemu ada satu pohon apel yang sudah condong ke dalam sungai di dalam satu kebun. Dia masuk dan dia bertemu dengan pemilik kebun itu. Nama pemuda ini adalah Thabit bin Ibrahim, pemuda yang hidup di Kufah. Thabit bin Ibrahim, dia ketemu dengan pemilik kebun. Dia menyatakan, wahai pemilik kebun, aku tadi mendapatkan buah apel yang hanyut di sungai. Aku yakin ini punyamu. Aku sudah memakannya setengah. Maukah engkau halalkan untukku? Ini cara pertobatan kalau harta yang kita makan tidak halal. Jadi dia sudah makan, dia minta dihalalkan. Ternyata tidak mau dihalalkan. Tidak, katanya, setengah buah apel. Lalu karena pemuda ini Thabit bin Ibrahim, supaya halal yang sudah masuk ke dalam perut dia minta, bagaimana cara supaya engkau mau menghalalkan itu? Orang tua ini mengatakan, sederhana saja, kamu harus menikah dengan anakku. Wah. Kalau hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beli rumah dapat istri, gitu ya.
Dia pikir musibah apa lagi nih? Atau ini sebuah hadiah? Makan buah apel dapat istri. Lalu kemudian ditanya, di mana anakmu? Dia menyatakan, anakku itu buta. Anakku itu tidak bisa berbicara. Anakku itu tidak punya tangan dan dia tidak punya kaki. Betul-betul musibah, kata dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Thabit bin Ibrahim hanya karena ingin buah apel ini halal yang sudah dia makan, dia sanggup, asal engkau halalkan yang sudah aku makan. Nikahlah mereka. Ijab kabul terjadi. Lalu kemudian di malam harinya orang tua itu mengatakan, jumpai istrimu di dalam kamar itu. Ketika dia ketuk pintu, dia terfikir, ini kan dia nggak bisa mendengar, peka. Tapi tidak apa-apalah, aku ucapkan salam. Ketika dia ucapkan assalamualaikum, dijawab dari kamar, waalaikumsalam. Terkejut dia. Tadi dibilang nggak bisa ngomong, ini kok bisa ngomong. Lalu kemudian ketika dia masuk, berjalanlah wanita ini. Terkejut lagi, dia punya kaki. Lalu diulurkan tangannya dan dicium tangan Thabit bin Ibrahim. Lalu dia terkejut, ini apa lagi nih? Lalu wanita ini mengatakan, ayahku tidak pernah menipu. Yang dimaksudkan oleh ayahku, mataku buta karena mataku tidak kugunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Aku hanya duduk di dalam rumah membaca Al-Quran. Telingaku tuli karena aku tidak sering mendengar orang-orang yang ngerumpi, nggak pernah duduk ngerumpi, ngunjing di mana-mana karena dia tidak hidup dalam lingkungan yang buruk. Mulutku bisu karena aku tidak berbicara kecuali aku menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Tanganku dan kakiku tidak pernah kugunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hasil pernikahan mereka ini lahirlah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah lahir dari ayah yang bernama Thabit bin Ibrahim, yang dia begitu menjaga harta yang ia makan, dengan seorang istri yang begitu iffah, menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta yang kita dapat ini menjadi harta yang berkah, yang menjadi asbab bagi kita untuk masuk ke dalam syurga, dan tidak ada harta yang kita bawa pulang ke rumah kita, harta yang kita dapatkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu pasti melakukan dosa. Tidak ada yang tidak melakukan dosa. Pak Imam, saya yang hari ini berdiri di depan, itu pasti melakukan dosa. Yang tidak melakukan dosa hanya Rasulullah SAW. Rasul mengatakan sebaik-baik pelaku dosa adalah mereka yang segera bertobat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik, Allah dalam masalah taubat itu menggunakan wasari'u, bersegeralah, jangan pernah tunda untuk bertobat. Ketika taat ibadah, Allah mengatakan fafirru ilallah, berlari. Jadi untuk beribadah taat kepada Allah kita berlari. Tapi untuk mencari rezeki, Allah katakan famshu fi manakibiha, berjalan. Kita terbalik sekarang. Untuk cari rezeki kita berlari, untuk ke masjid kita berjalan, terbalik. Untuk ke Allah kita selu-selu aja. Tapi untuk cari harta kita berlari, terbalik. Jadi Allah mengatakan wasari'u, segera bertobat. Dalam dosa apapun selain syirik, taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Imam An-Nawawi mengatakan syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, dia menyesali apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya, yang ketiga, yang pertama dia menyesali, yang kedua berjanji untuk tidak melakukannya lagi, yang ketiga Pak saya yang ketiga ini Allah. Ada 3. Menyesali, kemudian berjanji tidak melakukannya lagi,
Kemudian memperbanyak amal ibadah untuk menutupi dosa itu. Tapi ada yang keempat, kalau itu berhubungan dengan harta, maka tidak akan diterima taubatnya apabila orang tersebut tidak mengikhlaskannya. Orang yang misalnya saya punya hutang sama bapak, taubat saya baru diterima apabila hutang bapak saya bayar. Karena itu hubungannya dengan manusia. Makanya setiap ada pelepasan orang meninggal dunia itu kan, Pak Keshi, Pak Imam selalu mengatakan dia ini hidup dalam bermasyarakat, ada muamalah, ada hutang piutang. Lalu kalau ada hutang piutang yang bisa dimaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kami siap untuk ahli warisnya menerimanya. Nah, itu tidak akan selesai apabila tidak diselesaikan oleh orang tersebut. Jadi pertobatan dalam masalah harta adalah menyelesaikan urusannya dengan manusia itu. Misalnya, bertobat saya dari mencuri, saya harus mengembalikan harta curian itu kepada orang yang saya telah curi. Itu pertobatannya. Nggak cukup. Dia bertobat, udah datang ke masjid istighfar, Honda yang dia curi dipakai terus untuk ibadah. Nah, dia belum bertobat. Jadi kalau dia bertobat dari perbuatan mencuri, dia mencuri Honda, ambil tuh Honda, antar kepada orang yang pemiliknya. Itu kalau diketahui orangnya. Jelas ini. Nah, bagaimana kalau harta yang saya curi enggak tahu lagi orangnya di mana? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat kita dapatkan itu disedekahkan ke Baitul Mal atas nama orang tersebut, pemiliknya. Tahu orangnya. Ya, kalau tahu orangnya diantar, kalau enggak tahu maka disedekahkan atas nama orang tersebut. Ini misalnya seorang sabu-sabu, udah kaya, punya toko di mana-mana. Sekarang menyesal tobat ya, bukan sewa toko tak hidup. Dia sudah tobat, haji, umrah, zakat, infak dengan harta yang haram itu. Dia dah menyesal tidak dibuat lagi. Ya. Dia masih harta itu masih terus berjalan terus sewa. Macam mana hukumnya tobatnya itu? Ya. Allah katakan di dalam surah Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba wa man 'ada fa ulai faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Jadi faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, dia sudah melakukan riba, dosa, sabu-sabu, korupsi dan seterusnya. Lalu tiba-tiba datang ini hidayah dari Allah. Dia ingin bertobat. Ya. Falahu masalaf, yang sudah dilakukan itu ya lewat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantaha, dia stop. Fantaha falahu masalaf. Maka yang sudah dikerjakan itu karena pertobatan dia itu sudahlah. Falahu masalaf. Harta yang masih banyak itu. Nah, harta itu ada dua. Kalau dia mengambil harta orang, dia harus mengembalikan harta itu. Kalau dia mengambil harta orang, dia harus mengembalikan harta tersebut. Tapi dua pendapat di sini. Jadi insyaallah itu ada waktu khusus kita akan bahas bagaimana pertobatan dari harta yang haram. Karena ada beberapa. Jadi kalau harta haram itu diambil dari orang, ya, lalu dia bertobat, dia harus mengembalikan. Bagaimana kalau harta itu dikembangkan, korupsi misalnya, saya korupsi ini, lalu harta itu saya investasi, udah banyak. Bagaimana kedudukannya, keuntungannya itu? Nah, di sini khilaf di antara para ulama. Imam Syafi'i mengatakan semua harta dia itu harus diserahkan ke negara. Kalau dia korupsi, ambil semua, serahkan. Buktinya apa? Ada kisah 3 orang pemuda terkurung dalam gua. Ini waktunya sudah isya ya. Satu saja pertanyaannya. Jadi masuk ke dalam gua, salah satunya itu mereka bertawasul dengan amal ibadahnya. Salah satunya pemuda ini mengatakan, "Ya Allah, saya dulu punya pekerja, semuanya saya bayar gaji mereka, upahnya saya bayar. Kecuali ada seorang pekerja yang dia tidak pernah mengambil upahnya lalu dia pergi. Lalu upahnya itu, ya Allah, aku kembangkan. Sehingga pada satu hari dia datang, wahai majikanku, berikan upahku. Maka aku katakan sama dia, upahmu seluas padang yang ada di depan kamu.
kambing di situ, unta di situ, semua sudah ada di situ. Dengan budak-budak itu, itulah upah kamu. Kenapa? Sudah kau investasikan. Lalu dia mengatakan, jangan main-main lah, jangan ulok-ulok lah kamu. Enggak, benar. Lalu kemudian si pekerja ini mengambil semuanya, tidak menyisakan. Diambil semua, diakuisisi semua, karena upah dia yang sudah diinvestasi. Dasar ini Imam Syafi'i mengatakan hartanya harus dikembalikan semua kepada pemilik yang pertama. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berbeda pandangan dalam hal ini. Dia menyatakan kalau harta haram itu sudah dikembangkan, modalnya dikembalikan, keuntungannya itu dibagi dua. Pernah Abdullah dengan Ubaidillah, dia baru pulang dari perang Irak. Dia pulang. Ketika dia pulang, singgah ke Basrah, ketemu dengan Amr bin As. Lalu Amr bin As mengatakan, ini ada harta, tolong berikan ke Umar bin Khattab, bawa ke Madinah. Tapi harta ini kuizinkan bagi kalian untuk kalian investasi. Beli dulu barang-barang yang ada di Irak, bawa pulang ke Madinah, kamu jual. Habis kamu jual, modalnya kamu kasih balik ke negara, keuntungan kamu ambil untuk dirimu. Pulang mereka. Ketika pulang, dia ketemu dengan Umar. Dia bilang seperti itu, maka Umar mengatakan, ya tidak apa-apa. Tapi kemudian ditanya sama Umar, apakah semua tentara Irak yang lewat di situ diberikan dana seperti itu? Atau diberikan kepada kamu karena kamu adalah anak khalifah? Abdullah ini anak khalifah. Dia katakan, yang diberikan itu hanya untuk kami berdua. Maka Umar mengatakan, harta itu masuk semuanya ke dalam kas negara. Lalu Ubaidillah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak menjadikan harta ini mudharabah saja? Kita ubah akadnya. Maka diubah akadnya. Baik, kata Umar, diubah. Maka kemudian modal tadi disetor ke kas negara, keuntungan dibagi setengah-setengah. Setengah untuk Abdullah dan Ubaidillah, setengah lagi masuk ke dalam kas negara. Ya, menurut beberapa kajian yang saya katakan ini lebih adil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan, yang pasti jangan sampailah kita ngambil harta haram. Itu lebih aman. Kalau sudah ada, segera bertobat. Nah, pertobatannya kalau harta itu kita kenal dulu mana punya siapa, ya kita kembalikan. Kalau sudah tidak kenal, kita sedekahkan atas orang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.